Welcome back my YouTube. Welcome back my YouTube channel. Welcome back my YouTube channel. Sama gue Ikin Kartanegara. Anjing, gue seneng banget kalau ketemu kalian semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Masih di lockdown, masih di karantina wilayah. Sama, gue juga masih di lockdown. Alhamdulillahnya gue di lockdown di dalam kamar yang mewah banget. Di mana? Masih tetap di kamar anak sultan, di kosan anak sultan, Aura Kostel, tempat kos-kosannya anak sultan. Hari ini adalah hari ke-26 gue di lockdown, di karantina wilayah, nggak bisa kemana-mana, hanya main PS. Terus juga kemarin kan belum puasa ya, makan, tidur, main PS, makan, tidur, main PS. Terus juga ngedit. Intinya sih yang satu itu adalah lo harus kreatif gitu ya, lo harus kreatif. Walaupun lu di rumah, lu jangan bikin pusing, jangan dibuat pusing, tapi intinya adalah lu harus kreatif sama sekitarnya lu gitu. Lu buat edit video kayak, ada yang suka melukis kayak, lu suka dengerin musik kayak. Kenapa deh tadi gue ngomongin lockdown? Yes, hari ini gue akan ngebahas tentang COVID-19. Ada yang ganjel gak sih lu sama keadaan, sama COVID-19? Gue sih gak ganjel gitu. Yuk, gue ngajak kalian sharing di video ini. Setelah video ini launching, tulis di kolom komentar, lu setuju atau tidak, mari kita berdiskusi. Yang pertama katanya virus ini datang dari negara Cina, tepatnya di kota yang suka ngejual binatang-binatang yang diharamkan. Terus habis kayak gitu, datanglah katanya berita dari media tuh katanya itu gara-gara orang China makan kelelawar. What? Apa kabarnya di Tomohon Manado? Itu dari zaman dulu itu, dari zaman dulu. Dari zaman dulu kenapa nggak kena tuh Tomohon Manado? Jual anjing, jual ular, jual kampret, terus masih percaya kalau orang Cina makan kampret terus dia kena tuh yang namanya corona. Lu masih percaya? Gue sih enggak. Itu tuh sebuah keganjalan dalam pikiran gue gitu. Tapi kalau gue ngomong atau berbicara sama orang yang tidak kritis, mereka akan berpikir ya itu kan ya penyakit, wabah. Iya, sebuah wabah yang benar-benar diciptain sama satu kelompok. Mungkin global kali. Dan lu berpikir gak sih, lu bisa mencerna gak sih banyak konspirasi di luar sana yang ngomongin corona? Contohnya di YouTube, channel Play Earth, channel kesukaan gua, channel kesukaan lu pastinya dong, itu di take down. Why? Ada apa dengan YouTube? Ataukah YouTube ketakutan sama hal ini? Why? Keganjilan gua yang selanjutnya adalah ketika si pembuat Microsoft, siapa sih namanya, Bill Gates, tahun 2015 dia menyatakan di depan kayak seminar gitu sih ya. Ini contoh kayak gini nih. Nah, dia menyatakan nanti di tahun depan, nanti di masa akan datang, ada sebuah virus yang akan menguasai dunia. Ya kira-kira begitu ya omongannya, gue gak hafal juga. Tadi kan, kok dia bisa tahu sih? Apakah dia adalah alien? Enggak, kita nggak ngebahas alien, tapi kita ngebahas jangan-jangan dia ikut serta juga nih dalam pembuatan virus COVID-19. Nah, lu kalau nggak percaya sama gua, ada yang belum lihat videonya, lu kuno, lu tonton, itu cari aja di Google, terus cari di YouTube, ada tuh perbincangannya, atau bukan perbincangan sih lebih tepatnya, ada sih ucapannya dia berbicara seperti itu. Dan lu pasti punya Instagram, baru-baru ini katanya Bill Gates menemukan vaksin, bukan vaksin sih, Bill Gates bukan dokter ya, tapi sebenarnya katanya vaksinnya Bill Gates, apa ya ngomongnya enak ya, pokoknya Bill Gates punya vaksinnya Bill Gates. Nah inilah beritanya tuh.
itu tuh. Nah katanya disuntikin nanti tuh di tubuh kita nanti ada chip atau cokot chip yang konon katanya kalau kita dipasangin si chip itu di tubuh kita, yang pastinya ada beberapa rumor sih yang gua dengar dari kuping gua gitu ya, dari orang-orang yang benar-benar kritis atau orang-orang yang suka sama konspirasi gitu, katanya adalah bakalan tubuh kita atau nyawa kita akan berkurang. Ada yang ngomong begitu. Ada juga yang bilang kalau nggak ditanamin chip kita nggak bisa keluar negeri. Ada yang bilang juga chipnya itu berguna atau berfungsi untuk kayak alat pembayaran. Ada yang bilang begitu juga. Ada yang bilang juga katanya chipnya itu berguna untuk sebuah identitas kayak KTP kan. Banyak deh. Kalau penasaran sama si chip-chipnya ini yang katanya dari si Bill Gates ini, mantan menteri kesehatan pernah bilang, yang tadi gue post yang tadi sebelumnya, dia bilang kayak gitu. Intinya sih kalau lu nggak percayaan sama omongan gue, lu penasaran gitu ya sama ucapan gue, ya lu tengok aja Google sama YouTube di tempat lain yang lebih bagus gitu ya pembahasannya gitu. COVID-19 ini tuh sebenarnya udah di setting katanya, ada sebuah buku. Jadi bukunya itu menceritakan katanya si elit global ini sudah merancang ini udah beberapa tahun yang lalu gitu ya, sampai serapih ini. Contohnya kayak sistem lockdown, mereka sudah memikirkan nanti ada beberapa orang kalau misal masuk ke gedung itu harus di scan dulu gitu, kepalanya panas atau enggak gitu. Terus juga sama setiap orang diwajibkan pakai masker mana-mana, itu sudah disetting, udah dirancang sebagus mungkin atau sedemikian penting sedemikian banget ya, sedemikian lah pokoknya. Yang lebih gila lagi, ekonomi kita hancur. Mungkin gue rasa sih kayak, gue ngerasa sih ya dalam jiwa gue itu kayak di restart gitu. Lu kayak habis main game nih, ada bilang, lu pernah berpikir kayak gitu nggak sih? Ya ini sih pikiran gue ya. Kalau pikiran lu gimana? Terus di kolom komentar. Gue juga merasa lu akan kayak dibuat terbiasa gitu ya. Gue lihat channelnya di Deddy Corbuzier juga sama Yonglek. Kalau belum lihat coba lu nengok sana dulu. Mereka bilang kayak katanya memang kita dibuat terbiasa gitu, kayak lagi training gitu. Si Yonglek atau Mas Om Deddy bilang gitu, dia bilang kayak di restart, kayak kita lagi training gimana caranya kita harus membiasakan diri nonton di rumah, ada channel Netflix dan bla bla bla. Terus juga beli makanan juga dia bilang kan, ya gue setuju sama mereka dua orang itu, gue setuju sama Om Deddy sama Yonglek. Dia bilang juga kalau kita kemana-mana sekarang membeli makanan pakai delivery, dan gue setuju banget sama itu yang sepaham sih. Sebelum gue nonton video itu gue emang udah berpikir seperti itu gitu. Mungkin orang-orang yang kritis sama keadaan gitu ya, mereka akan berpikir sama, merasa. Hal yang gue takutin lagi adalah akan terjadinya PHK besar-besaran after ini gitu. Kenapa gue berpikir seperti itu? Yang pertama adalah lu enggak nggak sih selama ini kita kerja di rumah gitu, terus ada beberapa karyawan yang diberhentikan. Gue kasih contoh deh, ada sebuah restoran. Gue kemarin belanja di salah satu malnya nggak besar banget sih ya sedang lah gitu ya, cukup rame di saat sebelum COVID-19 gitu ya. Gue lagi belanja kebutuhan pokok kayak beras dan bla 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 gitu, belanja bulanan ya. Dan gue lihat di sana ada satu restoran, bukan satu restoran aja, ada beberapa restoran yang biasanya kalau kita datang ke sana kan ada meja, ada bangku, meja yang bangkunya sekarang disingkirin gitu. Terus juga biasanya juga ada tukang nyatet order tuh, si apa sih namanya, pokoknya kalau di F&B kan suka ada tuh, kita masuk, kita duduk, kita dicatat order berapa, biasanya seperti itu. Dan yang gue lihat kemarin itu adalah cuman kasir sama kitchennya doang yang ada gitu. Dan di depan restoran itu ya banyak ojek online gitu yang sedang ngantri ngambil pesanan delivery dari customer masing-masing gitu. Gue berpikir gitu ya, mungkin teman-teman juga sama. Gue berpikir seperti ini, apakah gue doang yang berpikir kalau COVID-19 ini selesai, after ini semuanya, terus seorang pengusaha gitu ya, kalau jadi seorang pengusaha, gue ngerinya adalah pikiran pengusaha itu, oke, rupanya
tanpa meja dan kursi bisa berjalan. Dengan tanpa meja dan kursi itu bisa mengurangi budget dari restoran tersebut. Biasa beli meja, beli kursi, sekarang udah nggak usah beli meja dan kursi lagi. Yang kedua adalah gue nggak perlu yang namanya ada tukang catat order gitu di restoran gitu. Tidak diperlukan lagi, karena kenapa? Sistemnya sudah delivery, ojek online masuk, delivery itu berjalan loh di saat COVID-19. Gue ngeri seperti itu. Dan selanjutnya adalah si restoran ini akan memperkecil wilayahnya. Memperkecil yang arti tadinya ini gede gitu ya, karena ada tampilan meja. Paling sekarang dibikin sepetak doang, khusus kasir dan kitchen doang. Itu bakalan ada PHK besar-besaran. Itu yang gue takutin, semoga jangan. Terus juga kalau di retail fashion sekarang, selama COVID-19 ini mereka tetap berjalan, tapi berjalannya itu adalah online shop. Contohnya yang gue tahu ada di H&M punya namanya online shop juga nih websitenya di bawah. Dan gue nggak tahu apakah Uniqlo juga sama seperti itu, atau Zara sama seperti itu, atau Pull&Bear sama seperti itu. Kalau misalnya sama seperti itu yang gue takutin. Takutnya retail fashion juga tutup, tidak punya store, malah mereka jual online. Ya kayak Shopee, kayak Tokopedia kan begitu kan, orang mau mesen ya udah tinggal klik-klik doang tanpa nyobain, tanpa fitting gitu. Gue takutnya si brand-brand yang biasanya ada di mall itu tidak ada. Dan sekali lagi pengangguran lagi ada di mana-mana. Itu yang gue takutin. Semoga sih yang gue takutin ini nggak terjadi gitu ya. Hanya pikiran jelek gue aja lah, mungkin lah. Di COVID-19 ini banyak laparan di mana-mana. Wow, iyalah, beberapa orang dianggurin kerjanya. Contohnya adik gue yang paling kecil, dia kerjanya di salah satu bioskop ternama di daerah Jakarta gitu ya. Dia itu di Mall Jakarta juga, dia di-resign-kan gara-gara memang gak berjalan dan gak ada perputaran uangnya ya di bioskop tersebut. Jadi di-resign-kan. Dia adalah masih muda gitu ya, belum punya keluarga. Apalagi yang ngomongin misalnya punya anak istri gitu ya, dan dia harus ngasih makan anak istrinya dan di-resign-kan. Apa yang akan terjadi? Ya bakalan banyak penjarahan atau penodongan, walaupun ini sebenarnya hal yang sangat bodoh gitu. Tidak disarankan untuk hal seperti itu. Berpikirlah jiwa yang positif, dalam arti kalau teman-teman semuanya nganggur, otomatis lo harus cari kesibukan yang menghasilkan uang. Contohnya parkir kayak atau apa, jual masker. Intinya seorang yang mau berusaha di jalan positif pasti ada cara atau jalan dari Tuhan. Ya lo harus bisa memanfaatkan situasi yang ada. Contohnya sekarang apa yang dibutuhkan itu jual masker, jual hand sanitizer, jual apalagi banyak yang bisa dijual gitu. Atau lo bisa jual makanan kayak. Modal dari mana ya, kan lu dulu sempat kerja. Ya kalau modal itu sih sebenarnya menurut gua adalah bisa dicari. Yang nggak bisa dicari adalah kemauan. Kalau lu nggak punya kemauan ya susah. Ada orang punya modal tapi nggak punya kemauan, itu susah menurut gua. Intinya adalah lu nggak punya modal tapi lu punya kemauan, pasti ada sebuah jalan. Jangan pernah berpikir ke arah negatif. Kalau lu berpikir ke arah negatif ya pastinya lu bakal tindak pencurian, terus pembobolan, minimarket, terus juga jambret, nyolong motor atau apalah. Itu ya lu keadaan udah susah, jangan buat diri lu susah lah. Ada hikmah sih sebenarnya, ada sebuah hikmah di dalam COVID-19 ini. Hikmahnya adalah, hikmah positifnya adalah gue tipikal orang yang mungkin kalian sama atau tidak ya sama gue, setuju atau tidak. Hal positifnya adalah yang pertama, gue adalah orang yang sibuk banget. Sibuk dalam arti gue kerja, gue punya jam kerja yang ada sip-sipannya, bukan jam kantor. Karena gue kerja di retail fashion. Biasanya gue tipikal orang yang kalau kerja libur pasti jalan sama cewek gue gitu ya ke rumahnya, atau kita nge-mall atau nonton, karena gue suka nonton dan suka makan gitu ya, suka hunting kemana-mana. Dan sekarang karena ada lockdown, ada COVID-19, terus ada karantina wilayah, yang pastinya gue sekarang hal positifnya adalah gue bisa bertemu dengan kedua adik gue, yang biasanya ya dua adik gue adalah pekerja juga gitu. Yang satu kerja kantor, yang nomor 2, yang nomor 3 kerja di sama kayak gue, ada sip-sipannya.
gue biasanya jarang bicara atau jarang ngobrol sama mereka gitu ya karena udah hilang waktu aja gitu ya, karena udah tidak ada waktu. Gue pulang mereka kerja, gue tidur mereka baru datang gitu. Di sini karena ada COVID-19 ini, hikmah yang bisa diambil adalah gue bisa bicara, bisa ngobrol sama mereka, bisa ngobrol sama kedua orang tua gue gitu ya. Hal-hal yang biasanya gue nggak dapetin, sekarang gue bisa dapetin gitu. Kedekatan gue sama keluarga itu ada gitu. Dan jarang juga gue ketemu sama cewek gue karena karantina wilayah juga kan, kita harus bisa ngikutin protokol yang dari pemerintah itu. Terus juga gue punya banyak peliharaan di rumah nyokap gue gitu ya, walaupun sekarang gue ngekos. Kadang gue kan ya deket gitu ya antara kosan gue sama rumah gue bisa ngeliat binatang gue, bisa main sama kucing gue, bisa mandiin kucing gue. Intinya banyak hal-hal positif yang bisa kita dapetin di saat bukan COVID-19. Mungkin segitu aja kali ya yang bisa gue bagi sama kalian. Ya sekali lagi gue gak percaya sama adanya COVID-19 gitu ya. Gue rasa sih percaya sama penyakit yang memang itu ada gitu ya. Tapi gue tidak percaya sepenuhnya kalau ini adalah wabah yang benar-benar real. Ini sebuah wabah yang real sih maksud gue. Tapi ada yang desain sih intinya seperti itu sih yang gue yakini selama ini, dan gue yakin aja gue ini wabah yang dibikin gitu ya untuk kepentingan satu kelompok, mungkin elit global sih. Gue sih berpikir elit global sih ini. Lo percaya atau enggak? Tulis di kolom komentar. Ini sih sudut pandang gue ya tentang ini semuanya. Lo boleh setuju boleh tidak. Kalau lo setuju, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Mungkin segitu aja. Terima kasih banget yang sudah menyaksikan. Masih tetap di kamar syutingnya di Aura Hostel. Tolong di Instagramnya di follow Aura Hostel karena tempatnya asik banget buat tempat syuting. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kita sependapat bagus, kalau nggak sependapat terus di kolom komentar tadi gue bilang. Jangan lupa follow Instagram gue Igin Karta. Jangan lupa di subscribe video ini supaya gue semangat bikin videonya. Kalau suka sama konten video ini di like, terus juga kalau misalnya perlu di share ya di share lah. Tapi kalau misalnya ini nggak berfaedah yang usah di share, tapi di subscribe itu penting ya. Gue Igin Kartanegara pamit. Terima kasih sudah nonton. Goodbye.